lapangan dan sama-sama untuk bisa mensosialisasikan kegiatan rumah tidak layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, nanti tersentuh juga dengan kegiatan dari kecamatan, dan kecamatan juga mengawal sehingga apa yang diprogram oleh dinas ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa dikawal sehingga masyarakat juga tidak resah dan lain-lain. Memang kami selalu turun ke lapangan itu untuk memperkenalkan supaya masyarakat tidak jadi kabur. Karena kenapa? Sekarang ini sudah ada pungli-pungli ya. Iya. Dengan pungli ini mereka membawa nama dinas, dan itu menjadi catatan penting ke masyarakat, sehingga kalau ada yang oknum-oknum yang menyatakan bahwa dia bersedia membantu dengan mendapatkan rumah lalu ada imbalan, itu jangan sama sekali. Itu masyarakat harus betul-betul jeli, karena di sini memang mereka selalu memberikan perhatian yang khusus, tapi dengan imbalan tertentu. Itu jangan jadi masyarakat jangan dibodohin. Pemerintah memberikan bantuan itu secara langsung, tidak ada imbalan apapun. Untuk itu, saya selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Semarang Bagian Barat menghimbau ke masyarakat jangan sampai dibodoh-bodohin oleh oknum-oknum tertentu, dan kalau bisa secepat mungkin mendata lewat program kita, lewat aplikasi kita yang saya sudah sampaikan ke kepala desa maupun kepala dusun, bahkan sampai camat, itu kalau bisa dipercepat sehingga kita bisa mengawal kegiatan rumah tidak layak huni dan masyarakat bisa secepat mungkin bisa membangun rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Itu harapan kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Moga-moga semua bisa, masyarakat dan semua pemangku kepentingan baik di kecamatan maupun desa, mari bergandengan tangan untuk menjemput dan bisa mengawal kegiatan kita ini sehingga masyarakat bisa diperdayakan dan tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang Bagian Barat. Itu saja mungkin dari saya selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga bisa tercapai apa yang diceritakan oleh Pak Bupati lewat visi misi Pak Bupati, menuntaskan masyarakat yang tidak mendapatkan rumah tidak layak huni dan masyarakat bisa meninggalkan bisa menempati rumah itu. Jangan sampai masyarakat lagi selalu tidak diberikan perhatian, tapi bagaimana caranya pemerintah memberikan semacam stimulan, semacam rangsangan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa membantu pemerintah lewat program rumah tidak layak huni di Kabupaten Semarang Bagian Barat. Oke Pak, lalu sedikit tambahan kita pertanyakan terkait misalnya ada pengusulan yang memang formulir itu yang diusulkan itu kira-kira skala, kan ada sebagian masyarakat yang paham. Ya. Kira-kira harus apa-apa kriteria bagaimana yang harus dong penuhi untuk memenuhi bantuan tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Kriteria untuk mendapatkan rumah tidak layak huni itu yang pertama yaitu harus punya KTP dan KK. KTP dan KK itu harus terdaftar di Capil. Karena kenapa saya sampaikan demikian? Kalau KTP dan KK itu tidak terdaftar ataupun pengurusannya hanya lewat orang-orang yang memang tidak pengurusan dengan baik, harus tercatat di Capil. Itu nanti akan membuat semacam tidak keberesan dalam membuat rekening, sehingga dengan aplikasi dari BRI itu nanti biasanya dia ditolak. Karena kalau nama di KTP lain, nama di KK lain, itu tidak akan dilayani. Karena program ini langsung menyentuh ke betul-betul orang yang betul-betul menerima bantuan. Nah, makanya harus ada identitas diri, KTP dan KK. Seperti itu. Lalu yang kedua, memang harus masyarakat yang betul-betul yang mendapatkan bantuan ini harus masyarakat miskin. Masyarakat yang tidak mampu melakukan kegiatan membangun rumah tidak layak huni. Sehingga pemerintah pusat memberikan stimulan. Stimulan itu adalah perangsang. Nah, jadi harus juga masyarakat punya swadaya. Di dalamnya itu masyarakat sudah buat fondasi, kemudian harus juga ada
kayu, kemudian punya batako yang memang dicetak untuk persiapan. Karena kalau dengan hitung-hitung dengan anggaran yang ada itu tidak mencukupi membangun dengan tipe 36 maupun tipe 57. Makanya harus ada swadaya masyarakat. Kemudian harus juga ada nilai gotong royongnya. Istilah orang Maluku itu masohi. Nah, itu juga harus ada, karena kalau dengan upah tukang yang 2,5 itu tidak mencukupi. Makanya masyarakat diperdayakan dengan sistem gotong royong, sama-sama membangun rumah yang ada yang menyentuh ke masyarakat untuk bisa menyelesaikan rumahnya itu sendiri. Jadi kalau rumahnya itu dilaksanakan oleh masing-masing orang itu tidak cukup, tidak sampai. Makanya harus ada nilai gotong royong, nilai masohinya. Untuk ke 2021 targetnya berapa rumah yang ditargetkan? Iya, untuk 2021 di Dana Dak ini itu ada 101 unit. Itu tersebar di Kecamatan Hua Mual, Kecamatan Serang Barat, Kecamatan Hua Mual Belakang, sama Kecamatan Kairatu Barat. Itu tersebar. Jadi ada 101 unit rumah. Kemudian ada dari APBD lewat aspirasi anggota dewan, itu pun juga ada bantuan. Tapi dia bervariasi. Kalau di KTA ini biasanya itu di tahun 2021 ini sudah agak sedikit naik ya. Dari angka satu rumah dibantu itu ada 17,5, itu 15 untuk bahan bangunan yang diperuntukkan yang akan disebarkan ke masyarakat penerima, dan 2,5 adalah ongkos kerja, 2.500.000 adalah ongkos kerja. Sekarang sudah berubah karena kenaikan, sehingga dia sudah di angka 20 juta. Jadi 17,5 adalah bahan bangunan, yaitu berupa seng, semen, paku, dan kayu. Kalau pasir itu mungkin swadaya. Dan memang kalau daerah-daerah yang susah pasir mungkin akan lewat bantuan itu, lewat mungkin anggaran yang disiasati untuk bisa mengadakan pasir kalau memang daerah itu susah pasir. Tapi kalau daerah itu gampang, mudah untuk mendapatkan pasir, mungkin itu swadaya, dan juga mungkin kayu juga demikian, seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Satu kali Pak.